Perkenalkan, kami dari kelompok 103. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang Agrotech 5.0, transformasi pertanian berbasis teknologi cerdas untuk menjawab tantangan pangan, produksi berkelanjutan, dan perubahan iklim. Berikut adalah anggota kelompok dari kelompok 103. Beberapa kondisi nyata saat ini yang melatar belakangi perlunya pendekatan baru melalui Agrotech 5.0 antara lain. Yang pertama, permasalahan pertanian saat ini. Pertanian saat ini tidak lagi hanya menghadapi tantangan produksi semata, tetapi juga menghadapi persoalan keberlanjutan sistem pangan. Artinya, pertanian tidak cukup hanya menghasilkan pangan, tetapi juga harus mampu menjaga keberlangsungan sumber daya dan lingkungan. Yang kedua, ancaman nyata. Beberapa ancaman nyata yang dihadapi sektor pertanian adalah perubahan iklim, degradasi lahan, keterbatasan air, serta meningkatnya kebutuhan pangan. Yang ketiga, kelemahan pertanian konvensional, yang dimana hingga saat ini sistem pertanian konvensional masih bersifat reaktif. Artinya petani sering merespon masalah setelah terjadi. Sistem ini juga bergantung pada intuisi dan kurang berbasis data, sehingga pengambilan keputusan seringkali tidak optimal. Yang keempat, peluang dari teknologi. Di sisi lain, perkembangan teknologi seperti artificial intelligence, Internet of Things, big data maupun internet dapat membuka peluang besar untuk melakukan transformasi di sektor pertanian, khususnya dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan pertanian. Nah, kondisi-kondisi tersebutlah yang menuntut adanya pendekatan baru yang lebih presisi, adaptif, dan berkelanjutan. Inilah yang kemudian mendorong lahirnya konsep Agrotech 5.0 sebagai bentuk transformasi pertanian modern. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi pada slide keempat, di mana pada slide ini membahas tentang Agrotech 5.0 sebagai solusi strategis pertanian di masa depan. Pada konsep Agrotech 5.0 ini, pertama kali muncul dikarenakan pertanian saat ini menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan iklim, degradasi sumber daya alam, dan meningkatnya kebutuhan pangan. Sehingga Agrotech 5.0 ini menawarkan transformasi melalui 4 aspek utama. Agrotech 5.0 adalah ekosistem pertanian cerdas yang menyatukan coding, IoT, dan internet sebagai pusat saraf pemantauan tanaman secara real-time. Melalui cloud, data tersebut diolah oleh AI dan big data untuk menghasilkan analisis prediktif terhadap cuaca dan hama. Sinergi ini memastikan setiap keputusan diambil berdasarkan data akurat, bukan sekedar asumsi. Integrasi ini secara strategis menjawab 3 tantangan besar SDGs. Zero hunger masih menjadi masalah karena produksi pangan belum stabil yang dipengaruhi oleh perubahan iklim, serangan hama, serta keterbatasan petani dalam memantau kondisi tanaman dan distribusi hasil panen yang belum merata. Agrotech 5.0 menjadi solusi dengan memanfaatkan teknologi seperti AI, sensor, dan drone untuk membantu petani memantau tanaman secara real-time, meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi gagal panen, serta mempercepat distribusi pangan, sehingga ketersediaan pangan dapat terjaga dan tujuan dari Zero Hunger lebih mudah tercapai. Lalu selanjutnya ada SDG 12 atau Responsible Consumption and Production. Jadi di sini ada masalah utama yang dihadapi oleh sektor pertanian yang memiliki korelasi terhadap SDG 12, yaitu pemborosan air, pupuk dan juga pestisida, adanya food loss and food waste yang tinggi akibat pasca panen yang tidak dikelola dengan baik, lalu adanya limbah pertanian yang mencemari lingkungan sekitar dan kurangnya transparansi rantai pasok. Lalu masalah utama ini mendapatkan solusi dari Agrotech 5.0. Selanjutnya ada SDG 13, Climate Action dan dampaknya terhadap pertanian. SDG 13 ini bertujuan mengambil tindakan nyata untuk menanggulangi perubahan iklim yang berdampak langsung terhadap sektor pertanian. Beberapa faktor yang menjadi dampak perubahan iklim terhadap pertanian antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada kenaikan suhu. Kenaikan suhu ini menyebabkan stres fisiologis tanaman dan penurunan hasil, sehingga diperlukan pemanfaatan sensor iklim dan teknologi IoT untuk memantau kondisi tanaman serta mengelola mikromat secara presisi. Lalu, pola hujan tidak menentu menyulitkan penentuan waktu tanam dan meningkatkan risiko gagal panen, sehingga AI dan big data iklim digunakan untuk memprediksi cuaca dan menyusun kalender tanam yang adaptif. Selain itu, cuaca ekstrim seperti banjir dan kekeringan dapat menimbulkan kerusakan serius pada tanaman dan lahan pertanian. Risiko tersebut dapat dikurangi melalui early warning system, irigasi cerdas, serta pemetaan lahan berbasis drone. Lalu, faktor selanjutnya itu ada peningkatan serangan hama dan penyakit. Ini mengakibatkan perubahan iklim juga memerlukan pendekatan smart pest management seperti deteksi dini berbasis AI, drone, dan aplikasi digital agar pengendalian lebih tepat sasaran dan ramah lingkungan. Sementara itu, degradasi tanah di atas melalui soil sensor dan precision farming untuk menjaga kesuburan tanah serta efisiensi penggunaan air dan nutrisi. Selanjutnya adalah modeling dari greenhouse. Di dalam greenhouse sendiri terdapat beberapa sensor yang ditanam. Misalnya, ada sensor untuk mengukur pH, kemudian kelembapan, suhu, kadar ppm dari larutan dalam budidaya tanaman di greenhouse itu sendiri. Selanjutnya, sensor-sensor tersebut akan saling terintegrasi ke ruang kontrol. Itu yang kita sebut dengan istilah IoT atau Internet of Things. Dengan bantuan coding,
perintah-perintah akan dapat diubah menjadi aksi oleh mesin. Kemudian data-data dari sensor tersebut akan disimpan secara sementara untuk diolah ke dalam cold computing atau penyimpanan di awan dan dapat diakses secara global melalui big data atau data yang skalanya lebih besar. Saya ambil contoh, ketika sensor menunjukkan kadar ppm atau kepekatan larutan itu di bawah angka normal, maka secara otomatis dari kontrol akan merekomendasikan untuk mesin itu dinyalakan. Dan ketika mesin dinyalakan, ppm kemudian bisa distabilkan kembali sehingga proses budidaya bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu Internet of Things atau IoT. Dalam pertanian presisi, IoT merupakan penerapan teknologi yang menghubungkan berbagai perangkat fisik seperti sensor dan alat otomatis ke dalam jaringan internet untuk mengumpulkan dan mengirimkan data, kondisi lahan, dan tanaman secara real-time. Teknologi ini memungkinkan petani memantau dan mengelola kegiatan budidaya secara lebih akurat dan terukur. Selanjutnya, peran sensor sebagai komponen utama IoT. Sensor merupakan komponen utama dalam sistem IoT pertanian presisi karena berfungsi sebagai alat pengumpul data lapangan. Yang terakhir yaitu manfaat penggunaan data IoT dalam budidaya pertanian. Pemanfaatan data IoT memberikan berbagai manfaat, seperti peningkatan efisiensi penggunaan air, pupuk, dan tenaga kerja. Selain itu, data historis yang tersimpan dapat dianalisis untuk mengetahui pola pertumbuhan tanaman dan respon terhadap perlakuan tertentu. Internet dan coding computing dalam Agrotech 5.0. Agrotech 5.0 tidak hanya fokus pada teknologi, tetapi juga menempatkan petani sebagai pusat pengambilan keputusan. Internet dan coding computing dalam Agrotech 5.0 berfungsi sebagai penghubung dan pengolah data dari berbagai komponen pertanian. Data dari lahan, tanaman, dan lingkungan dikumpulkan melalui sensor, lalu diolah dengan program dan algoritma yang cerdas. Peran coding computing. Coding computing digunakan untuk mengolah big data, menjalankan algoritma AI dan machine learning, serta mengotomatisasi sistem pertanian. Bahasan selanjutnya yaitu adalah Artificial Intelligence atau bisa disebut juga AI, di mana Artificial Intelligence atau AI merupakan komponen utama dalam Agrotech 5.0 pada sistem greenhouse yang berperan sebagai pusat analisis dan pengambilan keputusan berbasis data, di mana AI ini menganalisis data sensor lingkungan seperti suhu, kelembapan, cahaya, dan nutrisi, serta citra tanaman untuk mendeteksi pertumbuhan, penyakit, hama, dan stres tanaman. Big data dalam bidang pertanian merupakan kumpulan data berukuran besar dan beragam yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti data iklim, data tanah, citra satelit dan drone, sensor lapangan atau IoT, data hasil panen, serta data pasar dan harga komoditas. Dalam pertanian ke depan, big data digunakan untuk mendukung sistem pertanian yang bersifat prediktif, yaitu mampu memprediksi kondisi dan permasalahan sebelum terjadi seperti prediksi serangan hama dan penyakit, kebutuhan air dan pupuk, waktu tanam dan panen yang optimal, serta potensi hasil produksi. Baik, yang selanjutnya itu adalah coding dan integrasi sistem dalam Agrotech 5.0. Poin pertama, yang mana coding sebagai penghubung seluruh teknologi Agrotech 5.0. Coding adalah bahasa yang membuat sensor, server, model AI, dan aktuator bisa saling berkomunikasi sehingga sistem bekerja bersama dan bukan terpisah. Yang selanjutnya adalah alur integrasi teknologi dan dampaknya. Yang pertama, data dikumpulkan oleh sensor IoT, di mana sensor mengukur kondisi tanah, udara, dan tanaman, termasuk kelembapan suhu dari tanaman sebagai sumber informasi yang secara real-time. Lalu, kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kelompok kami hari ini adalah tantangan pertanian saat ini tidak hanya soal produksi, tetapi keberlanjutan, efisiensi sumber daya, dan adaptasi iklim. Secara keseluruhan, Agrotech 5.0 adalah solusi pertanian masa depan yang efisien, adaptif, ramah lingkungan, dan layak dikembangkan untuk mencapai ketahanan pangan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.